Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi memang sangat mengejutkan ketika Kaisang belusukan dan mengenakan rompi yang bertuliskan Putra Mulyono. Padahal kalau kita lihat ketika rakyat menyebut Putra Mulyono, ketika masyarakat geram terkait kebijakan yang diambil di akhir masa jabatannya guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Ini guys, belusukan ini guys, Kaisang. Itu ada tulisan Putra Mulyono. Rame guys ya ini guys ya. Ini Kan kedatangannya Mas Kaisang. Ya, hari ini kan saya ini sebagai ketua umum PSI, walaupun nggak bisa membuat kebijakan untuk publik, kami ingin membantu masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang supaya bisa memiliki rumah layak huni, setidaknya ada kamar, ada ruang tamu, dan yang pasti ada untuk MCK. Saya kira itu aja untuk keliling sini supaya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia ini bisa. Batuk gua. Batuk karena kagum melihat Kaisang pakai baju apa ya? Nggak ada tulisan sih anak Mulyono ya. Keren sih, itu nama kan keren, jadi perbincangan terus selama beberapa bulan ini. Banyak nama yang diberi karena waktu kecil sakit-sakitan diganti nama gitu. Sekarang setelah ganti nama malah orang banyak nih yang jadi sakit. Satu republik sakit ya kan. Tapi saran saya sih kalau bisa ditambahin satu lagi gitu. Adik Fufu Fafa tanda kutip gitu kan. Karena sekarang kan orang semakin percaya bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran gitu kan. Tambahin dong logo Fufu Fafanya biar lebih mantap gitu. Memang jadi anak tuh harus berani gitu kan. Biar keren, jadi idola gitu. Oke, mau bilang apa? Susah sih cari di mana jual rasa malu ya kan. Keren lah pokoknya mereka. Satu istilah yang diperkenalkan oleh sosiolog terkemuka Syed Hussein Alatas, jadong, jahat, bodoh, sombong. Jadi istilah jadong ini kembali terbesit dalam pikiran saya ketika melihat perilaku orang-orang yang jelas sedang menjadi sorotan publik, orang-orang yang sedang sebenarnya kita tunggu pertanggungjawabannya, tapi malah pura-pura tidak peduli atau memang tidak peduli, sok asik, tidak tahu malu, dan bahkan cenderung meremehkan suara publik. Misalnya ketika Kaisang muncul baru-baru ini dengan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Beberapa pihak yang kita tahu itu adalah bagian dari pembela mereka, pendukung mereka, kroni-kroni mereka, menggaungkan itu sebagai bentuk bagaimana Kaisang menerima kritik dengan santai, menanggapi dengan elegan, menggunakan cara-cara yang asyik dan lucu untuk menyikapi suara-suara publik. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Kaisang merupakan sebuah bentuk kebebalan. Dia juga sudah menunjukkan rasa tidak tahu malu, bagaimana dia berusaha untuk mengecoh publik dan menjadikan suara-suara publik, kemarahan publik itu sebagai sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang dianggapnya angin lalu belaka. Nah, lebih dari itu, ini juga sebagai bagian dari apa yang kita juga pernah singgung di episode sebelumnya, bagaimana dia menganggap suara kemarahan publik ini sesuatu yang bisa diremehkan. Nah, kembali ke konsep jadong tadi, jahat, bodoh, dan sombong. Ketika kita mendengar kata jahat, bagaimana kita mengukur kejahatan seorang politisi, tokoh publik, pejabat publik? Jahat di sini adalah bentuk
bagaimana seorang pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya. Ketika seorang presiden, seorang menteri, seorang pejabat menggunakan kewenangan yang dimiliki, jabatan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, untuk memperkaya keluarganya, untuk memperluas kekuasaan dan sama sekali tidak diniatkan untuk kebaikan rakyat, itu jelas dia jahat. Nah, Hmm. lalu yang kedua, ketika kita mendengar jadong, lalu yang kedua adalah bodoh. Apa itu bodoh di sini? Nah, ini kaitannya dengan capability. Kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, kemampuan seseorang dalam merespon kritik, kemampuan seseorang dalam menyikapi persoalan berbangsa dan bernegara. Nah, bodoh di sini tentu kaitannya jelas dengan pengetahuan, dengan kemampuan intelektual, dengan kemampuan untuk menganalisis dan merefleksikan persoalan-persoalan yang ada. Lalu yang ketiga, sombong. Sombongnya di sini itu tadi, ketika suara publik dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, suara publik dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Ah, nggak penting. Nah, jadi 3 hal itu sudah dengan begitu cantik dibuat sebuah istilah oleh Syed Hussein Alatas sebagai jadong. Jadi kalau ingat perilaku orang-orang yang seperti itu, apa yang sedang dilakukan Kaisang sekarang, dan peristiwa kaos Putra Mulyono ini kan bukan hanya sekali dia lakukan dalam rentetan ini. Ya. Sebelumnya dia ketika kita sudah bersuara tentang pesawat jet, tiba-tiba dia muncul di podcast dan berlagak tidak ada apa-apa. Berlagak bahwa semuanya itu bisa selesai hanya dengan cengengesan. Setelah itu kita tahu dia datang ke KPK lalu mengaku itu nebeng. Lagi-lagi penggunaan istilah nebeng itu kan juga mencederai nalar kita bersama, mencederai logika kita bersama. Nah, dalam konteks ini jelas Kaisang, keluarganya bisa menjadi contoh real apa itu jadong. Jahat, bodoh, sombong. Dan tentu kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita akan menuntut akuntabilitas, kita akan menuntut pertanggungjawaban. Kaisang Pangarap tidak malu apa ya? Hmm. Di bajunya dia bertuliskan Putra Mulyono, di mana nama tersebut adalah nama Presiden Joko Widodo waktu kecil, yaitu Mulyono, yang belakangan hari ini ramai sekali dibahas. Ini makanya musuh politiknya Jokowi itu tidak tahu cara bermusuhan sama Pak Jokowi itu seperti apa. Karena mereka sudah ungkap-ungkip masa lalu keluarga Jokowi di media-media, tapi tetap aja tidak mempan gitu. Terus mereka kemarin ketemu nama Mulyono dan mereka itu bahas di mana-mana itu soal Mulyono. Dan sekarang dijawab oleh putranya Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang. Malah dijadiin candaan Ya, sama memang. Kaisang. Malah ditulis di belakang bajunya itu Putra Mulyono. Harusnya kan dia malu ya sebagai anak presiden. Kenapa ke orang itu panggil bapak saya panggil Mulyono? Ternyata dia nggak malu, dia malah itu jadi bahan candaan gitu loh, bahwa nama Mulyono Iya. itu lucu. Itu makanya dia tuh tulis di belakang bajunya itu Putra Mulyono. Itu makanya musuh politiknya Jokowi itu benci sama Pak Jokowi. Nggak tahu caranya gimana orang itu supaya menjatuhkan Jokowi. Karena apapun yang mereka ungkap-ungkip tentang masa lalunya Presiden Joko Widodo, Presiden Joko Widodo itu tidak pernah menganggapi hal tersebut. Dia itu tetap fokus kerja di mana-mana, bola balik ke IKN. Hebat loh Jokowi. Oke guys, jadi ini ada berita dari orinews.id yang berjudul Kaisang kenakan rompi Putra Mulyono, netizen sebut muka tembok. Nih guys. Rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono yang dipakai Kaisang Pangarep saat belusukan ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang pada Selasa 24 September jadi perhatian sendiri. Kaisang dianggap punya muka tembok dengan nekat memakai rompi Putra Mulyono dan gambar siluet mirip Jokowi itu. Muka tembok, tulis akun X @arsibaja sembari mengunggah tangkapan layar sebuah berita dengan foto Kaisang yang memakai rompi Putra Mulyono. Nama Mulyono sendiri belakangan kerap digunakan masyarakat untuk mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap syarat akan kepentingan. Nama kecil Jokowi itu menjadi viral seiringan ramainya aksi penolakan
terhadap revisi Undang-Undang Pilkada dan upaya mengawal putusan MK beberapa waktu lalu. Wah, gila sih, udah bukan muka tembok lagi nih. W2N segera diingetin sama Yang Maha Kuasa lah, kata akun @kopibara. Aduh, bener-bener muka beton ini mah, komen akun @hadilokoboy. Jadi netizen itu juga menganggap bahwa apa yang dilakukan Kaisang itu tidak lucu sama sekali. Meski selama ini Kaisang memang dikenal dengan gaya khasnya yang suka guyon dan iseng. Dikiranya lucu, padahal nggak lucu blas. Tulis akun @piantitjp. Najis banget, apa pengen dianggap savage? Allah gak tidur ya. Itu guys. Selain itu ada juga netizen yang mengingatkan Kaisang jika akan ada balasan dari Tuhan. Ucap @yo Adams. Jadi mungkin itu guys, beberapa tanggapan yang sangat menohok dari para netizen akibat Kaisang itu memakai rompi Putra Mulyono guys. Jadi bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.